Dewan Juri, serta teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Awan putih di udara, terbentang indah lukisan Sang Kuasa. Tiada untan kata yang indah selain memanjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang maha penyayang tak pandang sayang, yang maha pengasih tak pandang kasih, yang telah mencurahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita, sehingga acara yang hebat ini bisa terselenggara. Semoga dapat menjadi momen tonggak sejarah penting terciptanya generasi Islam yang lebih baik dari generasi Islam sebelumnya. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang menjadi sosok panutan, suri tauladan terbaik sepanjang masa. Semoga kita tergolong sebagai umatnya yang mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Amira dari SD Muhammadiyah 2 GKB Gersik. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, perkenankanlah saya menyampaikan salah satu materi tentang tarbiyah Islamiyah dengan judul Anak Soleh. Sebagaimana kita tahu bahwa zaman semakin akhir dan tantangan mengamalkan sendi-sendi agama semakin berat. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari beberapa faktor berikut. Yang pertama, bertambahnya tingkat kesibukan orang tua yang cenderung ke urusan duniawiyah, baik urusan rutin maupun pekerjaan yang lain, sehingga pendidikan anak sering terabaikan. Banyak orang tua yang merasa cukup hanya dengan membiayai kebutuhan material anak. Padahal ada yang lebih penting dari itu, yaitu peneladanan normatif orang tua, seperti mengajak sholat berjamaah, memberi contoh dalam membaca Al-Quran setiap hari, dan mendidik anak bermulut manis. Yang kedua, pengaruh pergaulan. Banyak anak yang ketika di rumah mereka dididik dengan baik, namun karena kurang kontrol atau pengawasan dari orang tua, sesaat anak bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan agama. Bahkan ada anak yang semula pendiam dan penurut berubah menjadi anak yang pemarah dan temperamental, bahkan cenderung berani kepada orang tua. Yang ketiga, pengaruh perkembangan teknologi, misalnya televisi. Banyak anak yang enggan atau malas diajak mengaji dan sholat karena di waktu yang bersamaan ada acara televisi yang sangat menarik. Walaupun itu hanya cerita fiksi, namun itu sangat digemari oleh anak-anak, bahkan dijadikan tokoh idola panutan bagi anak-anak. Ada yang lebih parah lagi, yakni anak-anak sekarang sudah pandai membuka internet, Facebook, Instagram, dan sebagainya yang kadangkala mereka membuka jaringan yang tidak layak ditonton. Lalu, sebagai muslim, bagaimana kita menyikapinya? Jangan panik, jangan bingung teman-temanku. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar kita tidak terjerumus dalam jurang kenistaan. Yang pertama, mari kita lebih rajin menuntut ilmu agama dari para ustadz dan ustazah yang kita yakini bahwa beliaulah sosok penyelamat umat sampai hari kiamat. Tanpa bimbingan dan petunjuk dari mereka, maka dunia akan gelap dari cahaya kebenaran agama. Yang kedua, mari teman-temanku kita lebih mendalami ilmu teknologi supaya umat Islam tidak ketinggalan teknologi. Jangan sampai orang lain sudah tinggal landas, kita tetap di landasan. Yang ketiga, mari kita lebih taat dan patuh terhadap orang tua dan guru untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ridho Rabbi fi ridhal walidi wa sakhatir Rabbi fi sakhatil walid. Artinya, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Apabila kita sudah mendapat ridho orang tua dan guru, maka hidup kita akan tenang, damai, dan membahagiakan. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana. Selanjutnya, Allah yang menentukan dan berusaha, tawakal ala Allah. Pepatah Madura mengatakan, men proposes, God disposes. Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan.
Teman-temanku sekalian, akhirnya marilah kita berjuang sekuat tenaga, bondo bahu pikir, lek perlu sak nyawani pisan, untuk menjadi anak yang soleh dan soleha yang kilaunya menyinari sekitarnya. Anak kecil memiliki cita-cita agar kelak menjadi bahagia. Yang ibu harapkan bukanlah harta, tetapi akhlak anak yang mulia. Cukup sekian tarbiyah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.